Hai guys, Hans People akan menceritakan film SpongeBob berjudul Detik-detik Penduduk Camp Coral Digantung. Simak yang satu ini. Pada suatu hari, Perkin dan kameramennya sedang membawa berita acara di Camp Coral, dan Perkin sampai meminta pendapat tentang penampilannya di kamera. Tetapi sayangnya ia tidak mendapatkan pujian oleh kameramen tersebut. Sebelum memulai siaran langsung, Harvey sebagai kameramen mengatakan untuk mencoba dahulu mikrofon tersebut. Akan tetapi pada saat mencoba mikrofon itu, sampai-sampai penuh dengan air liur yang membuat Perkin jijik melihatnya. Setelah selesai, Harvey pun mengatakan saatnya mulai untuk siaran langsung. Pada saat pertama rekaman dimulai, Perkin sebagai reporter mencoba mewawancarai SpongeBob yang sedang menangkap ubur-ubur. Sesaat sedang berlanjutnya wawancara, Harvey tiba-tiba berbicara di depan kamera bahwa suara tertawa SpongeBob seperti makhluk asing. Patrick yang mendengar pembicaraan itu, ia langsung tiba-tiba datang dan mengatakan, apakah makhluk asing sudah masuk ke perkemahan? Begitu juga dengan SpongeBob yang mengatakan hal yang sama. Kemudian setelah itu mereka berdua pergi menjauh sambil ketakutan. Perkin yang melihat itu langsung menutup kamera dan mengatakan bahwa jangan sekali-kali berbicara tentang makhluk asing. Selanjutnya Harvey pun membantah bahwa sebenarnya makhluk asing itu memang ada, akan tetapi kenapa kita tidak mempercayainya. Harvey yang sangat semangat mengatakan hal tersebut, sampai-sampai celana ia turun jatuh ke bawah. Perkin yang melihat itu berbicara lagi sambil emosi bahwa ia benar-benar tidak percaya tentang makhluk asing itu. Setelah perdebatan itu selesai, mereka berdua kembali mewawancarai seseorang yaitu Sandy, yang kebetulan pada saat itu sedang menguji coba roket buatannya. Tidak hanya itu aja, Sandy juga mengatakan bahwa ia ingin meluncurkan roket itu sekarang. Perkin yang mendengar itu langsung mengatakan pada Harvey untuk mengambil rekaman peluncuran roket tersebut. Akan tetapi Harvey tiba-tiba membisikkan kepada Perkin bahwa roket itu merupakan milik makhluk asing. Perkin yang mendengar itu langsung menyuruhnya untuk pergi. Kemudian berlanjut Sandy menekan tombol peluncuran dan roket itu pun terbang ke atas dengan cepat, yang membuat mereka bertiga kagum untuk melihatnya. Selanjutnya pada saat roket tersebut turun lagi ke bawah, reporter dan kameramen melihat itu takut dan langsung menghindar bersembunyi di balik pohon. Tetapi roket yang ingin jatuh ke bawah itu mengejutkan tiba-tiba semakin kecil dan kecil yang membuatnya hilang pada saat jatuh ke tanah. Perkin yang memandang itu langsung memuji Sandy bahwa roket tersebut sangat menakjubkan. Dan ia pun berlanjut menanyakan dari mana ia berasal. Sandy yang kemudian menjawab bahwa ia dari atas sana. Harvey pun mendengar itu langsung menuduh Sandy bahwa ia seorang makhluk asing. Harvey juga menunjukkan keanehan rumahnya, juga bentuk badan Sandy yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Sandy yang melihat itu langsung marah pada Perkin bahwa ia bukanlah makhluk asing, melainkan berasal dari daerah Texas. Kemudian Perkin yang takut langsung mengatakan bahwa Harvey sedang bercanda. Tetapi tidak dengan sang kameramen, ia tetap berpegang teguh bahwa Sandy adalah seorang makhluk asing. Apa boleh buat, Sandy yang sudah emosi langsung mengeluarkan otot tangannya dan langsung menendang sang kameramen. Selanjutnya terlepas dari masalah tersebut, mereka berdua akhirnya berjalan di pinggir sungai sambil membicarakan masalah tentang adanya makhluk asing di tempat itu. Kemudian pada saat berjalan mereka menjumpai Nyonya Puff di rumahnya. Akan tetapi mengejutkan, Nyonya Puff sedang terlihat menarik seseorang yang tak berdaya yang mirip serupa dengannya. Perkin dan Harvey yang melihat itu langsung terkejut karena Nyonya Puff berlanjut menarik seseorang itu ke atas perahu dan menutupnya dengan kain putih. Harvey yang memandang itu langsung terkejut dan berteriak dengan kuat. Akan tetapi Perkin langsung dengan sigap menutup mulutnya dan membawa Harvey ke sudut bangunan. Perkin yang nampaknya sedikit mempercayai tentang makhluk asing tersebut membuat Harvey berbicara lagi bahwa Nyonya Puff telah menjadi dua dikarenakan makhluk asing itu telah menyerupai wujud asli Nyonya Puff. Mereka berdua pun semakin panik karena berasumsi bahwa makhluk asing itu sengaja menyerupai penduduk perkemahan agar bisa mengambil alih kekuasaan Camp Coral. Perkin yang telah terpengaruh oleh Harvey karena adanya makhluk asing langsung menunjuk semua orang yang ada di perkemahan adalah jelmaan makhluk asing, termasuk itu Plankton dan beberapa anak-anak camp lainnya.
Tidak hanya itu aja, SpongeBob dan Patrick yang masih ketakutan akan makhluk asing langsung tiba-tiba muncul dan berteriak sampai-sampai Perkin terkejut. Selanjutnya di sisi lain saat mereka siaran langsung, mereka saat itu menemukan kejadian yang sangat aneh di gudang rumah, yaitu banyaknya orang-orang penduduk camp digantung di atas. Tapi tiba-tiba suara dari luar terdengar, yaitu Nyonya Puff dan Sandy membuka pintu dan berlanjut menggantung 2 orang penduduk camp di dinding dan berlanjut pergi. Setelah mereka pergi, Harvey melanjutkan rekamannya dari atas untuk memperlihatkan orang-orang yang digantung. Kemudian Perkin melihat itu langsung memerintahkan sang kameramen untuk turun. Akan tetapi pada saat Harvey turun, ia tersangkut yang membuat seseorang yang digantung itu jatuh ke bawah yang menimpa sang reporter. Badan Harvey yang begitu berat membuat seseorang yang ditimpanya itu kepalanya copot. Kepala yang copot itu pun mantul ke dinding dan berlanjut terlempar lagi dan masuk ke kepala si Perkins. Dan ia pun melepaskannya dan berakhir masuk ke kepala Harvey. Harvey yang sangat takut pun juga melepaskan dan berlanjut keluar dari tempat tersebut. Kemudian mereka yang masih berlari langsung melanjutkan siaran lagi dengan memberitahu orang-orang adanya makhluk asing di perkemahan. Tapi mengejutkan orang tersebut sepertinya telah berubah menjadi makhluk asing, yang membuat Perkin dan Harvey ketakutan melihat mereka melayang. Tidak hanya sedikit, orang makhluk asing itu pun sepertinya telah mengubah satu persatu penghuni perkemahan. Tapi pada saat mereka menjumpai Tuan Crab, Perkin dan Harvey melihat Crab tiba-tiba menawarkan produk makanan. Mereka berteriak dan Crab melihat itu langsung menutup mulut mereka dengan makanannya sambil tertawa. Selanjutnya mereka berdua pun pergi untuk melihat kawanan yang lain. Sesampainya Perkin pun berbicara dengan lantang bahwa kita semua jangan panik untuk menghentikan perbuatan makhluk asing. Tetapi mengejutkan orang-orang yang sedang berkumpul itu sepertinya adalah makhluk asing yang dimaksud. Sampai-sampai wujud mereka berdua pun ada di sana yang sangat mirip. Memandang itu mereka sampai-sampai ketakutan dan panik yang membuat mereka memutuskan untuk melawan para makhluk asing tersebut. Perkin dan Harvey mengambil satu buah kayu dan berlanjut memukul satu persatu orang-orang yang ada di sana sampai hancur, tak terkecuali Tuan Crab dan Plankton. Pada saat mereka lagi puas-puasnya untuk menghancurkan wujud makhluk asing sampai habis, tiba-tiba mereka telah dikerumun oleh anak-anak camp serta Nyonya Puff juga Sandy. Sandy yang tampaknya ingin marah langsung mengatakan kenapa Perkin dan Harvey menghancurkan patung permen mereka semua sampai tak tersisa. Perkin dan Harvey yang tiba-tiba bingung apa yang telah terjadi, langsung melihat spanduk yang bertuliskan bahwa hari itu adalah hari Pinata, yang membuat mereka sepertinya berasa bersalah karena telah menghancurkan patung permen. Kemudian begitu juga dengan SpongeBob dan Patrick, yang tiba-tiba datang dan melihat bahwa hari itu adalah hari Pinata, juga ikut senang karena telah melihat banyak permen. Selanjutnya Nyonya Puff pun berbicara kepada anak-anak camp untuk mengutip permen yang telah berjatuhan. Dan pada akhirnya mereka semua pun kembali senang.